selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast 3 Pilar Rumah Bahagia. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Gideon Samosir. Mau berdiskusi hangat dengan saudara Joshua Surbakti selaku Ketua Umum Persekutuan Pemuda-Pemudi Kristen Mendalo. Jadi saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana dalam rumah tangga mengimplementasikan cinta, kasih dan saling menghormati dalam rumah tangga tersebut. Mungkin sebelum ke pertanyaannya, kita mulai dari sosok Ayah dulu. Jadi kan sosok Ayah ini adalah sosok bukan hanya seorang pencari nafkah dalam satu keluarga. Jadi sosok Ayah ini adalah seorang kompas sebenarnya. Kalau contoh kita mendaki atau tersesat, ini kompas ini adalah Ayah dalam rumah tangga. Jadi menurutku hal yang harus kutanyakan pertama itu sama saudara Joshua sendiri tentang Ayah. Jadi menurut saudara Joshua, apa maknanya seorang ayah menjadi pemimpin dalam rumah tangga tersebut? Menurut Anda gimana sih sosok ayah Anda sendiri dan gimana yang seharusnya ayah Anda implementasikan kepada Anda gitu? Iya, baik, terima kasih sebelumnya untuk saudara Gideon sebagai moderator pada hari ini. Baik, saya akan menjawab sedikit dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Menurut daripada pengalaman pribadi saya sendiri, sebelumnya berkaitan tentang ayah, berkaitan tentang orang tua, kayak gitu, orang tua yang kita cintai, dan ditanyakan bagaimana peran daripada orang tua kita ini atau ayah ini tadi dalam keluarga. Dan menurut saya sendiri, kalau ada nih sedikit filosofi, ketika ibu melahirkan kita terasa seperti 10 bahkan beberapa tulang punggungnya patah gitu kan. Namun itu filosofinya merasakan doang, sebenarnya nggak patah gitu. Tapi pada saat ayah kita kerja mencari nafkah di luar daripada rumah untuk mengais beberapa rezeki untuk anak dan keluarganya dan istrinya di rumah, mungkin ada beberapa patah yang betulan patah kayak gitu kira-kira. Jadi menurutku, kalau dalam pengalamanku, ayahku sendiri atau mungkin yang sering kupanggil bapak, ya sebagai kepala keluarga sejauh ini yang baik, dan menurutku juga sosok yang tegas, sosok juga yang berani speak up, berani memberikan peraturan, berani juga memarahi, menegur, bahkan mungkin beberapa kali agak offset kayak gitu ya, nggak dengan kasih kayak gitu. Namun satu hal yang ku petik bahwasanya apapun yang dilakukan atau pengajaran yang diberikan oleh orang tuaku atau mungkin ayahku sendiri, itu salah satu mungkin respect dari mereka, bahwasanya ya itu sebenarnya yang perlu diimplementasikan untuk aku sendiri gitu. Dan untuk Gideon tadi pertanyaan juga, ya menurutku ayah itu sangat penting di dalam hidupku kayak gitu. Nggak terpaku aja gitu bahwasanya ibu itu karena melahirkan kita, dia aja sebagai sosok yang paling penting. Tapi kalau tanpa ayah pun sebenarnya kita tidak ada, kira-kira seperti itu. Jadi menurutku sendiri ayahku penting, aku mengasihi ayahku, kira-kira seperti itu. Dan mungkin teman-teman nanti yang mungkin yang saat ini menonton podcast pada hari ini, mungkin teman-teman juga harus menyayangi ayah teman-teman sendiri, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun perilakuannya, bagaimanapun sistem pengajarannya di tengah-tengah keluarga, teman-teman wajib untuk menyayangi daripada ayah itu sendiri atau bapak itu sendiri. Kira-kira seperti itu, saudara Gideon. Baik, cukup menjawab ya untuk teman-teman semuanya. Jadi mungkin timbul satu pertanyaan lagi tentang sosok ayah ini. Tadi kan saudara berbicara soal peraturan yang dibuat bahkan sampai mukul atau segala macam. Itu kan termasuk dalam kepemimpinan yang otoriter. Jadi peraturan itu memang harus kita ikuti. Jadi hal tersebut kan kalau di dalam keluargaku sendiri, orang tuaku salah satu orang tua yang tidak otoriter menurutku sendiri. Karena gini, jadi seorang ayah di keluarga kami itu selalu mengatakan kalau gini, kalau kau sebagai seorang laki-laki, anggap aku temanmu. Jadi cara berbicaramu sopan, cuma anggap aku temanmu. Jadi kalau contohnya kau lagi ada masalah, lagi mau soal apapun itu, bahkan soal perempuan, ayo bicara sama bapak. Jadi kau anggap aku temanmu. Itu kan salah satu pemimpin yang tidak otoriter. Jadi dari saudara Joshua tadi menanggapi pertanyaan yang pertama itu mengatakan bahwa peraturan yang dibuat sampai dipukul apa segala macam itu kan termasuk kepemimpinan otoriter. Tapi di balik itu semua kan ada niat baik kan, iya, membentuk kita, gitu. Jadi menurutku contoh nih, saudara Joshua sendiri gitu, jadi sosok seorang ayah nantinya itu saudara Joshua tetap mengimplementasikan apa yang dilakuin atau yang udah dibuat kepada saudara dari ayah Anda tersebut, atau
buat kepemimpinan baru yang tidak otoriter atau dengan cara lain gitu teknisnya, mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang berikutnya dari saudara Gideon tadi. Jadi seperti kita ketahui, pengajaran itu berbeda-beda kayak gitu. Terkadang dengan sistem seperti inilah anak itu terbentuk. Dengan sistem seperti ini pula anak ini bisa terbentuk. Kalau misalnya ditukar atau mungkin sistem pengajarannya berbeda, mungkin anak ini nggak bisa terbentuk kayak gitu. Jadi menurutku daripada pandanganku sendiri, orang tua kita pastinya mengenal siapa anaknya, bagaimana kepribadian anaknya, dan bagaimana cara pengajaran yang cocok untuk anaknya, karena dia mengenal anaknya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di dalam Alkitab kita diajarkan mengenai tentang anak yang bungsu yang berfoya-foya menghabiskan uang ayahnya gitu, tapi pada saat dia balik kembali ke rumahnya bertemu dengan ayahnya welcome kayak gitu, bahkan membuat pesta, bahkan dia menyediakan jubah yang begitu mewah dengan perhiasan segala macamnya. Sampai seperti itu kasih sayang ayah itu tadi, kira-kira seperti itu. Makanya dalam menurutku juga kalau dipertanyakan bagaimana sih kalau misalnya saya menjadi ayah ke depannya, apakah saya akan mengimplementasikan yang diperlakukan oleh ayah saya pengajarannya? Jika menurut saya anak saya cocok untuk mendapatkannya, saya akan lakukan kayak gitu. Terkadang anak ini perlu dikenal bagaimana pengajaran yang cocok kayak gitu. Sama seperti kita mungkin berteman, nggak sembarangan kita bisa berbicara dengan teman kita. Mungkin terkadang kita bisa agak ceplos-ceplos kayak gitu kan, teman kita nggak sakit hati nih kayak gitu kira-kira. Tapi ada juga teman kita yang kita kalau misalnya kita agak ceplos-ceplos dia sakit hati. Jadi ada yang baper, ada yang enggak kayak gitu. Jadi sistem pengajaran anak itu juga seperti itu kayak gitu. Jadi ketika aku menjadi ayah, sekiranya aku akan menggunakan kasih dalam pengajaran atau mungkin membentuk daripada anaknya sendiri kayak gitu. Namun apapun dibilang, dalam kemarahan juga tergambar kasih kayak gitu. Karena seperti yang kita tahu juga kayak gitu ya saudara Gideon, Yesus juga marah pada saat di Yerusalem ketika tempat Tuhan dipergunakan untuk sistem perdagangan kayak gitu kira-kira. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak memberikan kasih atau tidak menerapkan kasih? Tentu Tuhan memakai kasih di situ, namun dengan cara yang berbeda kira-kira seperti itu. Jadi ketika aku pun mendapat mungkin seperti yang katakan Gideon tadi, ada pukulan atau mungkin sistem cubit ya, buat tidak cubit daripada apa segala macam, atau mungkin tali pinggang, sapu segala macamnya, mungkin setelah dia melakukan itu dia juga merasa bersalah seperti itu. Dia merasa bersalah, dia minta maaf juga kepada anaknya telah melakukan seperti ini, namun dia mengajari dan menasihati setelah melakukan pengajaran yang tadi, kira-kira seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Gideon tadi, ya mungkin yang akan saya lakukan ketika saya menjadi ayah, pastinya akan mengusahakan semaksimal mungkin saya akan memakai kasih dalam pengajaran saya, menerapkan bagaimana yang diajarkan Tuhan untuk mengajari anaknya dari beberapa perumpamaan daripada Yesus juga yang mengenai tentang terkait anak yang bungsu dan anak yang sulung tadi yang ada bapaknya. Seperti itulah kira-kira yang akan saya usahakan kayak gitu. Baik, cukup menarik ya jawaban dari saudara Joshua tadinya mengenai soal kepemimpinan otoriter. Mungkin saudara Joshua sendiri mungkin kayak mencampur adukan gitu, kayak nanti tergantung anaknya lagi kayak gitu ya pastinya kan. Kalau contohnya anaknya memang yang orang yang keras, berarti otoriter itu bakal dijalankan. Cuman orangnya yang belum lembut apa segala macam, berarti peraturan kayak komunikasi dua arah itu bakal dijalankan lagi gitu. Jadi timbul pertanyaan selanjutnya, mungkin orang tua ini di sosok ayah ini adalah orang tua yang menurutku sendiri itu adalah pemimpin keluarga dalam skala kecil. Jadi organisasi yang dia hanya di ruang lingkupnya mungkin beberapa orang, tidak sampai puluhan orang atau beberapa orang. Jadi pastinya setiap pemimpin berbicara tentang bijaksana. Jadi menurut saudara sendiri nih, apa sih yang dibutuhkan seorang ayah dalam memimpin keluarga untuk memimpin keluarga yang tersebut supaya tetap di koridornya gitu. Jadi bijaksana apa yang bakal dilakuin gitu. Baik. Jadi ya, jadi menurutku dari pertanyaan ini tadi sama seperti yang kurasakan gitu. Ketika aku menjadi inti pada saat ini di P3KM, aku juga perlu koordinasi dengan rekan-rekan inti yang lain. Dalam artian seorang ayah juga dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan, dia juga harus berkoordinasi dengan seorang istri, baik pun itu mungkin anaknya sendiri gitu. Jadi kebijaksanaan daripada ayah ini terkadang dia bijak dalam mengontrol rumah tangganya, baik dari rezeki, bagaimana mengontrol kesehatan daripada anak-anaknya atau mungkin istrinya, seperti ya mungkin makanan, minuman, serta gizi yang diberikan, yang dimaksimalkan untuk keluarganya, dan mungkin tempat teduh
dan mungkin keperluan-keperluan yang lainnya seperti ya bisa kita bilang yang pernah kita pelajari, ada pangan, sandang, papan yang harus dipenuhi. Itulah bijaksananya seorang ayah gitu. Namun dalam kebijaksanaannya juga tidak terpungkiri ayahnya juga memiliki kekurangan, kira-kira seperti itu. Jadi dalam kekurangan ini ada orang yang harus menutupi, kira-kira seperti itu ya. Jadi makanya kalau di dalam Alkitab lagi kita bilang bahwasanya dalam pernikahan itu Anda tidak menjadi dua orang lagi, melainkan jadi satu, dan hanya maut yang bisa memisahkan. Dalam artian cuma Tuhan yang bisa memisahkan dalam kematian, kira-kira seperti itu. Jadi mereka ini sebenarnya satu, saling melengkapi satu tubuh ini tadi. Dan pada saat menerapkan suatu kebijaksanaan atau mungkin peraturan di dalam rumah tangga itu perlu koordinasi juga kayak gitu. Tapi hak daripada pemimpin itu pastinya ada memiliki hak otoriter gitu kan. Ada juga hak prerogatif daripada pimpinan sendiri. Ketika pimpinan sendiri memang marah dan kecewa kepada mungkin istri dan anaknya, dia bisa mengambil suatu keputusan di dalam rumah tangga. Apa sebenarnya yang perlu diterapkan kayak gitu. Jadi ada suatu saat aku juga mengalaminya, bahwasanya bosku dalam keadaan marah gitu, orang tua bapakku dalam keadaan marah, dan akhirnya kami bertiga, aku dua bersaudara dan satu mama gitu kan, kami bertiga dihukum dengan hukuman gimana? Dengan hukuman mama nggak dapat uang belanja, kami nggak dapat juga uang jajan, dan kami ya hidup dengan uang tanpa uang kayak gitu kira-kira. Jadi apapun itu segala macamnya kami mandiri. Nah dalam artian pasti mama seorang ibu bisa kita katakan bendahara gitu kira-kira gitu. Jadi kan dia selalu punya simpanan untuk memasak segala macamnya, dan itu hal hebatnya kayak gitu. Jadi kebijaksanaan seorang ayah juga dalam menghukum keluarganya, dia juga memikirkan bahwasanya pastinya adanya uang ini, nggak mungkin enggak. Tapi dengan sistem seperti itu dia mengajarkan bahwasanya jangan sampai pimpinan ini nggak dihargai, kira-kira seperti itu. Karena seorang pemimpin juga di tengah-tengah keluarga perlu dihargai kayak gitu. Ketika memang nggak ada dihargai lagi, mungkin kemarahan itu akan muncul. Apalagi mungkin lah bilang katakanlah ayah kita itu salah atau segala macam ya, tapi nggak bisa kita menghakimi secara terang-terangan atau mungkin secara keras segala macam kayak gitu. Karena apapun kita bilang tetap kita hormati bahwasanya dia pemimpin dari keluarga ini. Kalau tidak ada dia siapa pemimpin, kira-kira seperti itu saudara gitu ya. Makasih ya untuk saudara Joshua untuk jawaban. Mungkin cukup sangat menjawab menurut saya sendiri, karena tadi berbicara soal kebijaksanaan. Karena kan saudara Joshua sendiri orang yang memimpin di suatu organisasi ini. Jadi mungkin saudara sendiri walaupun tidak jadi sosok seorang ayah, tapi sosok seorang pemimpin masih terrealisasi dalam diri Anda sendiri. Jadi kan dari seorang sosok pemimpin ini pastinya ada rasa capek, merasa gagal. Kayak contohnya mungkin dari sosok ayah ini sendiri, mungkin beberapa kali menasihati anaknya, tapi terus berulang kali terus melakukan hal yang sama yang mungkin kita nggak suka. Seorang ayah dia tidak suka. Jadi kan pasti timbul rasa, aku udah capek nih, aku ngerasa gagal mendidik anak ini. Jadi menurut saudara sendiri, gimana sih pas kita udah ngerasa, pas orang tua kita itu sudah ngerasa gagal, kayak udah ngerasa nggak bakal berubah lagi anak ini, tapi harus menjadi pemimpin yang baik dalam situasi lelah dan merasa gagal tadi. Gimana sih cara pemimpin yang baik keluarga tersebut kayak gitu? Iya, jadi ada pernah kita juga pernah mendengar bahwasanya jika di dalam anak-anak kita dididik, kita masih bisa berubah untuk kemudian hari. Namun kalau misalnya kita udah beranjak dewasa, kita mengerti apa itu benar, apa itu salah, tapi kita memilih udah salah, ada kata mengatakan sudah terlambat dalam pengajaran itu. Makanya didikan itu sebenarnya dimulai daripada kita lahir sendiri. Bahkan pada saat kita lahir juga kita diajari berjalan, berbicara, kira-kira seperti itu. Namun jikalau itu terlambat dilakukan, mungkin hasilnya tidak baik untuk kemudian hari kayak gitu. Tapi dari pertanyaan saudara Gideon tadi, ini berbicara tentang ibadah terlambat. Yang sosok ayah tadi merasa gagal karena anak yang tadi berperilaku salah kayak gitu ya, tidak berkenan di mata Allah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang pernah ku alami juga, bahkan yang pernah diceritakan oleh teman-teman juga di dalam kehidupannya masing-masing, bahwasannya pernah terjadi seperti ini juga. Namun sosok ayah ini tidak akan berhenti untuk bernasihati kayak itu. Namun dulu kalau misalnya kita katakan ini, kita misalnya berumur, udah tahu kita benar atau salah, mungkin kita di umur 17-18 tahun kayak gitu, kita dikerasin nih, dipukul segala macam, otomatis emosional karena pubertas tadi udah muncul, kira-kira seperti itu. Jadi bisa melawan segala macamnya dan tidak mempan lagi, kira-kira seperti itu pengajaran yang diberikan oleh ayah tadi kayak gitu. Jadi ada sosok ini tadi, dia memang seperti itu, namun ayahnya ini mendiami.
Jadi dia sama sekali nggak dicakapi, sama sekali nggak dipedulikan segala macamnya, bahkan dianggap nggak ada. Namun itu suatu pengajaran kayak gitu. Walaupun sebenarnya kasar sebenarnya kita bilang kayak gitu kan, nggak sampai nggak dianggap lagi seorang anak karena didiami dan nggak dipedulikan. Karena cuma yang mempedulikan itu adalah ya mungkin sosok ibu tadi kan kayak gitu kan. Namun dia merasa bahwasanya kenapa ya ayah seperti ini? Kenapa bapakku seperti ini memperlakukan semacam? Jadi ayah ini juga menerapkan suatu kebijaksanaan lagi kembali bahwasanya untuk menerapkan seperti ini, aku yakin anak pasti berpikir, dan anaknya tadi berpikir gitu bahwasanya iya dia tahu kesalahannya di mana segala macam ini itu dan dia berubah kayak gitu. Bahkan dia pernah minta maaf kepada ayahnya tetap diam kayak gitu kira-kira. Jadi pada saat dia menunjukkan perubahan yang secara signifikan, ayahnya juga makin lama makin nunggu kira-kira seperti itu, dan akhirnya mencakapinya kembali, mengajaknya ngobrol kembali kayak gitu dan memberitahu apa kesalahannya. Jadi kalau untuk pribadi sendiri mungkin aku kalau akan jadi ayah, jangan sampai bahwasanya untuk pengajaran, untuk kedekatan dengan Tuhan, dengan agama itu sampai terlambat, karena hal ini memang fatal gitu kalau misalnya itu terjadi. Dan menurutku sendiri kelelahan daripada seorang ayah itu juga ya bisa dibilang ada batasnya gitu. Terkadang seorang daripada dua orang tua kita ini, kesabaran yang paling tinggi itu ada di ibu. Ayah itu suatu orang yang kesabarannya paling tipis kayak gitu. Terkadang karena dalam capeknya bekerja yang tadi, sampai di rumah mungkin ada kekacauan segala macamnya, emosinya naik, bisa memain tangan atau mungkin suara yang membentak keras gitu. Tapi apapun itu, dengan pertanyaan seperti ini tadi, seperti itulah kasus yang beberapa kali yang kulihat, namun efektif untuk dilakukan kayak gitu. Namun balik lagi pengajaran tadi jangan sampai terlambat, dan jika lo udah terlambat mungkin beberapa kali, kalau menurutku sendiri harus didoakan. Karena apapun dibilang, baik pun itu dari awal kita lahir, kita diajari segala macamnya, tidak luput daripada doa. Tetaplah seperti yang di Alkitab juga diajarkan, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Jadi kerjakan lalu doakan kayak gitu. Jangan sampai kita bekerja tapi nggak berdoa, tapi kita berdoa tapi nggak bekerja, sama sekali nggak ada efeknya. Jadi dua hal itu harus berkesinambungan supaya menjadi hasil yang utuh. Kita kira-kira seperti itu, saudara. Mungkin itu jawaban dari saudara Joshua yang bisa kutangkap, bahwa sosok seorang ini walaupun dia sudah lelah, cuman namanya seorang ayah, dari daging dia sendiri pastinya gak bakal capek nih, nggak, maksudnya lelah di daging, cuman lelah dari perasaan kepada anak itu nggak ada. Mungkin lelah di dia kayak beberapa waktu aja, beberapa saat. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan di sosok seorang ayah ini, karena dapat kesimpulan bahwa memimpin bukan soal suara keras, cuman teladannya yang diambil, bahwa semakin lembut cara dia mendidik, bagaimana dampak dari lembutnya dia tadi berdampak sangat signifikan terhadap sifat seseorang anak atau beberapa anaknya yang sudah dipimpin gitu. Jadi mungkin selanjutnya kita bakal bahas sosok yang menurut saya adalah warna atau sosok yang menghidupkan suasana rumah, yaitu ibu. Jadi menurutku sendiri, diamnya seorang ibu itu adalah semangat, dan ucapannya adalah kayak api semangatnya gitu. Jadi kayak semangat, terus api semangatnya itu ucapannya gitu. Walaupun dia diam, dia menyemangati dalam doanya kayak gitu. Jadi mungkin ke pertanyaan yang pertama, mungkin saudara tahu kalau dalam keluarga itu kan seorang ibu itu adalah seorang mediator yang mengikat tali komunikasi antara seorang anak, bapak, dan segala isi rumah. Jadi itu kan salah satu bahasa singkat menyemangati. Jadi gimana sih tanggapan Anda sebagai seorang anak yang mungkin memiliki seorang ibu? Gimana tanggapan Anda mengenai sosok seorang ibu sebagai penyemangat di rumah tangga gitu? Jadi kalau kita beranjak ke ibu lagi, ada orang juga mengatakan kedekatan seorang anak laki-laki dengan ibunya itu sangat kuat ketimbang dengan ayahnya. Dan begitu juga sebaliknya, kedekatan seorang anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya ketimbang kepada ibunya. Jadi sebenarnya hal seperti ini berbicara tentang gen ya, dalam biologis itu yang dipelajari juga. Namun
nggak terpungkiri kasih sayang anak ini sebenarnya bisa juga melebihi ke ayahnya juga, sosok daripada. Jadi dalam pengajaran ini juga sebenarnya diajarkan juga bahwasanya bagaimana cara kita mengasihi. Menurutku seorang ibu dalam penyemangat ini jelas kayak gitu. Bahkan seorang ayah juga bisa menyemangati. Hanya saja ibu ini sosok yang ibaratnya lebih lemah lembut kayak gitu, terkadang mungkin kayak gitu ya bicaranya, karena pengajaran yang lebih intens itu sebenarnya didapatkan pengajaran ibu timbang ayah. Karena ibu itu mungkin ya, kalau untuk teman-teman, karena aku yang mengalami sendiri, ibuku ibu rumah tangga yang mungkin di rumah aja beberapa belakang ini dulunya, dan aku mendapatkan pengajaran lebih intens dari ibu karena ayah di luar terus bekerja, pagi pergi pulang malam, kira-kira seperti itu. Jadi banyak kali yang diajarkan oleh ibu, disemangati, diajari, bahkan tidak tinggal diam ketika anaknya mungkin tersakiti atau mungkin terjerumus ke dalam dosa, kira-kira seperti itu. Dan seorang ibu itu sebagai penyimpan rahasia menurutku, karena dia orangnya bisa dibilang lebih tertutup. Ketika anak memiliki kesalahan, kalau bisa jangan ayah juga tahu. Karena apa? Itu di tingkat temperamen itu berbeda. Pada saat ayah pulang dalam keadaan capek, tahu kesalahan anaknya, bisa meningkat emosi segala macam. Jadi seorang yang memang luar biasa. Kalau menurutku ibu itu tadi, dia menyemangati aku dalam masalah apapun itu. Bahkan bukan dalam baiknya aja diriku, tapi dalam kesalahanku juga dia menyemangatiku kayak gitu. Jadi ketika aku berbuat dosa, dia menyemangatiku untuk berubah atau keluar daripada zona dosa tadi, kira-kira seperti itu. Jadi dalam perkuliahanku, dalam pelayananku, kira-kira seperti itu kan, dan dalam aktivitasku sehari-hari, dia tetap menjadi penyemangat buatku. Jadi ada suatu hari kan, pada saat aku udah lelah kali dalam kuliah, organisasi segala macamnya, aku terkapar di tempat tidur, merasa lelah gitu. Tapi ketika aku menelpon ibuku atau mamaku, mau ngobrol dengan mamaku, kayak lega kali gitu. Dalam artian capekku tadi hilang kayak gitu. Jadi dalam artian jam 6 aku balik, jam 7 ada lagi kegiatan organisasi, jam 7 tadi semangat kayak gitu. Padahal tadi jam 6 tadi capek karena efek nelpon tadi lah, penyemangat tadi. Jadi walaupun sebenarnya di dalam kalimat yang nggak ada diucapkan semangat enak, jangan pantang menyerah segala macam, tapi tanpa kalimat itu pada saat kita mau ngobrol udah suatu semangat untuk kita, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ya yang ditanggapan daripada kita betul. Buatku ibuku adalah penyemangatku, buatku ibuku berharga, buatku ibuku juga suatu hal yang ibaratnya identifikasi untuk diriku sendiri kayak itu. Karena apapun dibilang, aku lebih banyak belajar dari ibu, bahkan banyak kali pengajaran yang tidak terlupakan olehku sendiri kayak itu. Karena sosok ibu menurutku sendiri pun yang ku alami, dia orang yang keras juga pada saat aku kecil. Tapi ketika aku udah besar berbeda pengajaran. Karena pas aku kecil bersalah dicubit pahaku, kira-kira seperti itu. Atau mungkin sistem waktu itu jahe kalau misalnya bandel, mata tadi dijahekan kayak gitu biar pedas segala macamnya. Tapi itu pengajarannya supaya apa? Kapok daripada apa yang udah pernah kita buat kesalahan pada saat anak-anak kayak gitu, kira-kira kita kapok dan nggak mengulanginya lagi, kira-kira seperti itu pengajaran tadi. Jadi kurang bisa dibilang seperti itu tadi yang mungkin menyakiti atau segala macamnya, tapi dalam menyakiti itu tadi ada pengajarannya kayak gitu. Setelah disakitinya dia diobatinya kayak gitu. Bekas cubitan tadi pun mungkin dioleskan minyak gitu kan, dan bekas mungkin yang kena jahe tadi di mata kita mungkin dibersihkannya pakai air gitu. Setelah kita mendapatkan rasa sakitnya, kira-kira seperti itu saudara kita. Berbicara soal penyemangat tadi, pastinya kan saudara tadi berbicara soal nyemangatin pas lagi sakit nih. Cuman aku nanggapnya mungkin di saat-saat tertentu. Pastinya mungkin berbicara soal support system, pastinya orang tua pasti opsi terakhir, opsi satu-satunya support system dari orang tua sendiri. Jadi kalau aku sendiri kan, cara aku menjadikan orang tua support system di kehidupanku sehari-hari. Jadi contoh aku punya masalah, mungkin mereka nggak menyemangati aku, cuman dari pemikiranku sendiri mereka menyemangati aku. Jadi kalau aku lagi ada masalah atau lagi ada pergumulan, aku mediasi ke tempat, kayak bahkan aku sering ke kampus sendiri malam karena memang lagi ada masalah. Cuman dalam mediasiku itu kayak aku ngerasa disemangati sama orang tua aku. Aku mikir gini, oh aku capek ini belum seberapa capeknya mereka yang
kayak nyokolain aku kayak sampai sini gitu. Jadi pastinya kan support system. Jadi itu dalam diriku sendiri. Gimana dalam diri saudara Joshua sendiri, kayak gimana sih mengimplementasikan support system tadi, sosok seorang ibu tadi penyemangat bagi hidup kita setiap hari, walaupun mereka nggak ngasih semangat tiap hari kayak gitu. Jadi dalam menanggapi pertanyaan tadi, jadi gini, terkadang ada satu kalimat yang pernah dilontarkan oleh mungkin ibuku atau mamaku kayak gitu kira-kira, dan hal itu ku ingat-ingat terus dan gak aku lupakan. Aku seperti itu juga cara mengingat. Jadi jarangnya suatu orang tua menyemangati anaknya. Dari jarang itu tadi, aku bisa mengingat dan meletakkannya di ingatan. Jadi pada saat aku beraktivitas pun, aku ingat bahwasanya aku pernah disemangati oleh ibu. Itu kira-kira ya. Jadi aku pernah juga berpikir bahwasanya jangan deh sampai tiap hari aku nelpon ibu kayak gitu. Nanti terkadang aku menjadi orang yang lemah. Makanya aku orang yang sebenarnya kalau misalnya udah kangen berat baru nelpon kayak gitu. Nggak mau aku yang setiap hari teleponan, karena aku anak cowok gitu kira-kira. Nanti aku dianggap lemah segala macamnya, nggak bisa tanpa ibu, nggak bisa tanpa semangat ibu atau segala macam kira-kira seperti itu. Tapi dalam keseharianku dalam menjalankan aktivitas, aku selalu mengingat kalimatnya kayak gitu. Semangat ya aku, rajin kuliah di sana, cepat tamat kira-kira seperti itu kan. Jangan terlambat makan kayak gitu kan. Mungkin jangan lupa juga untuk beribadah gereja, dan mungkin juga jangan lupakan Tuhan di perantauan sana. Kira-kira seperti itu kalimat daripada ibu pada saat kita diberangkatkan ke Jambi. Nah gitu. Jadi hal itu yang langsung diingat dan nggak bisa dilupakan, dan itu yang ku ingat selalu pada saat aku capek, merasa lelah kayak gitu kan. Jadi ya aku tahu bahwasanya pernah kayak gini segala macam disampaikan oleh ibu segala macamnya. Namun dalam keseharianku, baik untuk capek dan senangku juga, aku akan selalu mengingat apa kalimatnya. Namun kita sebagai manusia atau mungkin juga sebagai anak terkadang melakukan kesalahan kayak gitu. Bahkan dengan sengajanya kita melakukan kesalahan yang mungkin frontal atau segala macamnya kira-kira seperti itu. Yang mungkin kalau misalnya ibu kita tahu, ibu kita sakit hati kayak itu. Kenapa? Pesan yang pertama kali disampaikan yang nggak kita lakukan kira-kira seperti itu. Jadi semaksimal mungkin kalau menjadi support system sangat menurut aku kayak gitu. Tapi bagaimana cara kita mengingatnya atau mungkin mengingat sebagai support system ibu kita yang tadi atau sebagai penyemangat, itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing kayak gitu. Bagaimana cara kita ya bisa mengingat ibu kita itu sebagai penyemangat kita di perantauan ini, terkhususnya kita mahasiswa. Dan untuk teman-teman nanti yang mungkin melihat daripada podcast ini juga, harapanku juga untuk teman-teman yang melihat ini bahwasanya ya jadikan bahwasanya apa yang pernah disampaikan oleh ibu atau mama teman-teman dalam hal bisa dibilang menyemangati teman-teman, ingat selalu di dalam memori teman-teman bahwasanya dalam menjalankan keseharian teman-teman nanti bahwasanya pesan itu tetap ada di pikiran teman-teman kayak gitu kira-kira. Jadi menurutku ibuku sebagai support system, tapi aku juga harus memberi ketahuan kepada ibu bahwasanya aku juga nggak selemah itu kira-kira situ, yang perlu semangat terus segala macam. Karena apapun dibilang ya mungkin seperti aku dulu, ibuku bilang jangan cari kosmu dulu sebelum sampai di sana. Jangan dulu cari teman untuk relasi, tapi cari dulu gerejamu. Bayangkan sampai seperti itu disampaikan oleh ibuku. Jadi menurutku kalimat pertama yang diucapkan itu berarti carilah dulu Tuhan kayak gitu. Ketika engkau telah mendapat Tuhan dan mungkin engkau juga sudah mendapatkan tempat ibadahmu, gerejamu segala macamnya, engkau juga pastinya akan mendengarkan apa yang diucapkan setelah daripada kalimat yang pertama. Kira-kira seperti itu saudara. Berarti aku bisa menarik kesimpulan bahwa setiap orang itu beda-beda ternyata dari mengambil makna dari support system dari seorang ibu. Kalau aku kan sendiri mediasi dari saudara sendiri, mengingat kata-kata yang mungkin menjadi penyemangat tiap hari gitu. Jadi tadi kan berbicara soal ayah yang lelah, terus kita sebagai anak yang mungkin lelah kita, terus kita keluh kesahkan kepada ibu kita sendiri. Pastinya kan bukan berarti kita bersender, orang bapak seorang ayah tadi bersender kepada ibu, kita bersender kepada ibu. Ibu itu orang yang nggak pernah lelah. Pastinya mereka punya titik lelahnya sendiri gitu. Jadi menurut Anda bagaimana menurut Anda sendiri nih, walaupun saudara nanti nggak bakal ngerasain jadi sosok seorang ibu, tapi saudara tahu gimana sosok seorang ibu itu. Jadi aku mau nanya gini, bagaimana nanti sosok seorang ibu ini
harus tetap menjadi penyemangat, sedangkan dia dalam fase lelahnya tadi kayak gitu. Mungkin bisa dijawab. Jadi berbicara tentang pengalaman kembali, caranya dalam kondisi lemah, baik itu dalam kondisi yang berpikiran berat atau dalam posisi yang sedih, seorang ibu harus bisa menjadi penyemangat. Kira-kira seperti itu. Jadi yang pernah juga kutangkap bahwasanya ibu inilah tempat, atau bisa kubilang tempat menyimpan atau mungkin membukakan serta curhat kayak gitu. Jadi bukan ayah saja yang bisa curhat, bahkan anak juga curhat. Jadi sebagai tempat penampungan cerita, kira-kira seperti itu ini. Jadi pikirannya banyak, apalagi yang ditampung ceritanya ada semua masalah anak, masalah suami, segala macam kayak gitu kira-kira. Jadi banyak kali yang ditampungnya dan harus dipikirkannya juga, walaupun mungkin ada beberapa kali masalah yang dia nggak bisa sendiri melakukannya, bahkan nggak bisa melakukan, cuma bisa dipikirkannya doang. Jadi ada suatu saat bahwasanya banyak masalah di dalam tengah-tengah keluarga, namun senyum itu tetap terpancar kayak gitu. Jadi masalah itu ada di dalam, namun bagian luarnya tetap tersenyum. Bisa dikatakan di dalamnya tadi sebenarnya penuh dengan pemikiran, penuh dengan cobaan segala macamnya, namun backgroundnya bisa disampaikannya bahwasanya dia nggak kenapa-napa, dia bahagia, dia tersenyum lebar seakan-akan nggak ada masalah di belakang. Nah, itu jagonya seorang ibu ya. Jadi bukan jago segala macamnya dalam hal itu juga, bahwasanya dalam sakitnya pun dia demam nih, dia dalam kondisi demam, lelah segala macam, sebenarnya nggak sanggup badannya segala macam, dia tetap nyapu, dia tetap ngepel, dia tetap nyuci piring dan melakukan kegiatan rumah tangga lainnya. Begitu hebatnya dia, seorang ibu yang tadi kayak gitu. Bahkan dia memaksakan bahwasanya dalam kelemahannya dia harus bisa kayak gitu. Jadi terkadang kita berpikir bahwasanya ayah nih yang capek untuk kerja segala macam kayak gitu kan, lelah segala macam, namun ibu itu tadi sebagai tempat pemikiran. Makanya bisa dikatakan di dalam kematian varietas atau mungkin tinggi kematian itu disebabkan oleh pikiran kayak gitu, yang saya pernah baca. Namun seorang ibu tadi sebagai tempat penampung pemikiran tadi, bayangkan begitu banyak masalah yang harus dipikirkan, yang harus ditampungnya juga kayak gitu, cerita daripada anak dan ayah tadi, dan dia menampungnya dengan secara hebat itu. Bayangkan kayak gitu. Jadi dia bisa memberikan solusi, bahkan bisa juga menyelesaikan solusi, bahkan bisa juga menjadi sebagai menasihati, bahkan juga bisa jadi penyemangat tadi. Jadi ketika aku curhat sama ibuku atau ke mamaku, dia memberikan solusi serta semangat di balik itu juga, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang ibu bagaimana caranya segala macamnya tadi, menurutku ya seperti itu tadi, seperti kacang yang di dalamnya mungkin lagi menyimpan kebusukannya, menyimpan lelahnya, menyimpan pikirannya, atau mungkin segala apapun yang mungkin dicurhatkan kepada dia, ditampungnya, namun backgroundnya tetap senyum. Jadi maupun itu keluar, maupun di tengah-tengah keluarga, dia tetap memberikan senyuman. Jadi menurutku senyuman daripada ibu itu udah penyemangat, kira-kira seperti itu. Nggak tanpa dia berbicara semangat nakku, semangat abang, semangat adek kayak itu, kira-kira kan semangat mungkin suamiku kayak itu kan, tapi dari senyumnya aja dalam melaksanakan aktivitasku aku udah semangat kayak gitu, melihat itu aja. Jadi untukku seperti itulah mungkin sosok ibu dalam menjadi penyemangat di dalam lelahnya, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin cukup menjawab ya dari mungkin tanggapan saudara sendiri. Jadi tadi kan berbicara soal ibu, terus gimana kalau contohnya seorang ibu itu lelah dan harus tetap menjadi penyemangat. Jadi dari beberapa jawaban Anda tadi mengenai ibu, aku dapat nanggapi. Bukan nanggapi sih. Kalau dari aku sendiri, ada pernah filosofi yang ku dapat dari beberapa tokoh besar, bahwa seorang ibu itu filosofinya itu sebagai lilin. Memang dia menyala diam-diam, cuman dia bukan menerangi sepenuh ruangan, cuman dia menerangi hati kita, kayak gitu. Ruang hati kita yang diterangi. Terus kemarin aku baru baca juga quotes-nya dari media sosial yang berbicara seperti ini. Suara terindah yang pernah kita dengar itu adalah ketawa ibu ketika dia merasa bangga kita mencapai sesuatu. Mungkin itu filosofi dari seorang ibu sendiri. Mungkin saudara Joshua ada filosofi yang mungkin bisa didapat dari seorang ibu, karena kan nggak habis-habisnya kita berbicara soal sosok yang satu ini gitu.
Nah, jadi kalau aku sebenarnya nggak filosofi, namun aku berkaca lagi ke dalam Alkitab bagaimana seorang Maria yang sebagai ibunya Yesus, kira-kira seperti itu. Jadi betapa sanggupnya dia dalam mengandung Yesus, namun belum ada suatu pengikat atau pernikahan dengan Yusuf. Kira-kira seperti itu. Bagaimana dia menanggung malunya pada saat itu? Kira-kira seperti itu. Makanya ya akhirnya Yusuf tadi bertunangan dengan dia. Dengan itu juga Yusuf juga berpikir kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam filosofi ibu ini tadi juga selalu di dalam Alkitab Yesus ini dengan ibunya selalu, jarang dengan ayahnya. Karena mungkin ada beberapa kali orang mengatakan si Yusuf ini sudah meninggal, ada juga yang bilang bahwasanya belum kayak gitu. Tapi yang pernah selalu kita baca di Alkitab, dia bersama Yesus terus, Maria bersama Yesus terus. Bahkan di mana pada saat pesta Kapernaum yang air menjadi anggur, Maria yang menyuruh daripada Yesus. Begitu sayangnya Yesus dengan ibunya, sambil mukjizat itu terjadi di tempat itu. Sampai juga di dalam kematiannya di kayu salib, bahkan penguburannya, bahkan pada saat turunnya Roh Kudus dan kenaikan daripada Yesus, dia tetap standby di situ. Dalam hal arti yang menurutku filosofi ibu yang dicerminkan oleh daripada Maria, ibunya Yesus itu tadi, dari lahir sampai kenaikannya ke surga, dia tetap setia. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dia menganggap Yesus itu adalah anak, tapi dia juga menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi sosok yang paling mungkin menggambarkan atau mungkin menjadi teladan buatku juga, yaitu adalah Maria. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kesetiaan itu perlu dan penting, dan tanpa diminta pun kesetiaan itu daripada sosok ibu pasti ada kayak gitu. Karena apapun dibilang, dari kandungannya kita lahir kayak gitu. Seberapa setianya dia menahan sakit segala macamnya, bahkan dalam kita lahir juga, pada saat kita sudah lahir pun, pada saat kita dewasa segala macam, selalu ada masalah itu yang mungkin menyakiti daripada hati ibu. Tapi kesetiaan itu tetap. Ibu kalian pasti akan takut pada saat kalian kenapa-napa, pada saat mungkin kalian terjatuh sakit atau mungkin kecelakaan dan segala macamnya, bahkan sampai kematian datang menghampiri kalian. Kira-kira seperti itu. Tapi kesetiaan itu nggak akan pernah hilang. Makanya pentingnya seorang daripada ibu memiliki kesetiaan itu sih. Baik, mungkin tadi aku cukup mengambil makna banyak dari, mungkin bukan filosofi, cuman pesan tersirat yang udah saudara sampaikan tadi mungkin sangat relate dalam kehidupanku sehari-hari. Mungkin dalam terjerat satu masalah atau segala macam, itu mungkin kurasakan malam ini pas tadi saudara berbicara soal ibunda Yesus, yaitu Maria. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita tanyakan di segmen ibu tadi. Jadi mungkin kita masuk segmen ketiga, yaitu sosok yang mungkin banyak orang menganggap ini hal yang kecil, cuman ini adalah sosok yang sama besarnya dari dua segmen sebelumnya, yaitu anak. Jadi menurutku anak ini bukan jadi sosok seorang penerima saja, cuman dia adalah sosok pembentuk suasana, menghidupkan suasana. Dan anak ini juga salah satu kunci dalam keharmonisan keluarga tersebut. Kayak kalau nggak ada seorang anak, itu perjuangan mereka hanya habis di mereka aja. Kayak orang tua kerja susah payah mereka untuk anak. Jadi keharmonisan itu didapat dari seorang anak tadi, atau beberapa anak yang mungkin dihidupinya gitu. Jadi berbicara soal anak kan pastinya kita seorang anak. Jadi kita pasti relate sendiri dalam kata anak ini tadi. Jadi pastinya kita, hal yang pertama mungkin harus kita implementasikan dalam jadi seorang anak itu pastinya menghormati. Jadi menurut saudara kan banyak kayak di beberapa berita belakangan, banyak seorang anak yang mungkin bisa dibilang kata kasarnya udah melawan, membangkang kepada orang tuanya sendiri. Kayak satu permintaannya tidak diikuti, ngambek, terus mungkin bahkan sampai melakukan hal senonoh kayak gitu, yang mungkin hukum saja tidak memperbolehkan hal tersebut. Itu berbicara soal menghormati. Jadi menurut Anda sendiri lah, bagaimana definisi menghormati ini di era digital yang sekarang seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi mengenai tentang digital, majunya suatu teknologi dan perkembangan daripada substansi yang bisa kita kenal sampai saat ini, banyak sekali
kejanggalan daripada seorang anak dalam menghormati orang tuanya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dipertanyakan bagaimana sih cara cara anak menghormati di zaman atau mungkin di era digital pada saat ini, menurutku balik lagi ke pengajaran, kira-kira seperti itu. Jadi orang tua juga pastinya selalu mengajarkan kita tentang bagaimana cara menghormati orang tua, kayak gitu. Bahkan ketika pada saat kita mungkin beranjak balita atau segala macamnya, salam dulu orang tua ini, salam dulu kakak ini, salam dulu mungkin kalau kita di Batak kira-kira ya, salam dulu nang burung ini, salam dulu nah tulang ini, kayak gitu kira-kira. Jadi suatu bentuk penghormatan kepada orang tua selain daripada diri orang tua itu sendiri, dia juga memberikan ilmu itu kepada anaknya. Jadi balik lagi ke pengajaran seperti itu saudara kita. Dan menurutku juga cara teman-teman atau mungkin kita sebagai anaknya dalam menghormati orang tua kita di era digital ini, jangan sampai kita melupakan era yang lalu. Karena beberapa kali era-era yang dahulu itu atau mungkin dulu-dulu itu sebenarnya itu yang era yang efektif dalam hal menghormati. Ada beberapa kali kasus dalam menghormati ini tadi, bahwasanya dalam berjalan pun kita harus menundukkan kepala dan bisa dibilang mengadakan tangan ke dalam tengah dan sambil berjalan sampai seperti itunya. Namun beberapa kali belakangan ini kita lihat bahwasanya itu nggak dilakukan lagi dan nggak diajarkan lagi kayak gitu. Dan bahkan beberapa kali bisa disimpulkan juga di era digital ini tadi banyak kali kejanggalan atau mungkin beberapa kali kasus, bahkan juga pengajaran yang tidak baik untuk anak. Terkadang di era digital ini kita diminta untuk melawan daripada orang tua. Oke, kita katakan orang tua mungkin salah dalam menggambarkan atau menasihati kita, atau mungkin bisa kita bilang kita nggak sependapat nih dengan orang tua kita mengenai nasihat yang diberikannya. Namun era digital selalu mengajarkan kita untuk melawan. Jangan sampai bahwasanya apa yang disampaikan orang tua itu tadi nggak sesuai dengan kita dan kita lakukan kayak gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ke pemikiran tadi, bagaimana cara menanggapi secara bijaksana dalam era digital ini. Terkadang era digital ini juga enggak yang buruk-buruk kali, tapi dia mengajarkan. Namun beberapa kali anak itu membacanya atau mungkin melihatnya itu tadi salah kaprah atau salah menanggapi, kira-kira seperti itu. Karena terkadang cuman ada tulisan yang bisa dibaca tapi tidak ada contoh yang diberikan, kira-kira seperti itu, jadi dibaca. Namun sistem melawan ini sebenarnya bukan hal yang membentak orang tua kita, bukan dengan keras spontan atau mungkin dalam kata kasar yang kita cakap kotor nih dengan orang tua kita, bukan seperti itu. Tapi berbicara dengan kasih, bahwasanya aku nggak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh ayah, nggak sependapat aku oleh yang disampaikan oleh ibu, kira-kira seperti itu. Dan kita memberikan masukan yang menurut kita benar tadi. Nah, disitulah jalan diskusi, kira-kira seperti itu, antara orang tua dengan anak. Nah, itulah sebenarnya diskusi. Dan terkadang kalau di era dulu nih, kita nggak berani melawan orang tua karena apa-apa segala macam. Kalau misalnya ngelawan kayak gitu kira-kira. Tapi di zaman era digital ini kita diminta untuk saling diskusi. Apa yang anak mau, apa yang orang tua mau, cari jalan tengah. Itu yang di era digital sekarang yang kita minta. Jadi dalam menghormati orang tua, ya mungkin dalam beberapa kali kasus riskan sebenarnya, dan bisa katakan begitu hinanya seorang orang tua dibuat oleh anak. Ketika permintaan yang nggak dituruti, dia sampai bermain senjata tajam kayak gitu yang melukai ibunya. Teman-teman juga mungkin yang di saat ini lagi menonton juga pernah melihat daripada beberapa kasus atau video-video tersebut kayak gitu ya, sampai orang tuanya meninggal dibuatnya, kira-kira seperti itu. Dan naasnya bisa dikatakan balik lagi pengajaran tadi kayak gitu. Ketika memang anak tadi pengajarannya enggak dimulai dari awal, ya seperti itu mungkin adanya. Jadi balik lagi ke kesinambungan tadi antara orang tua dengan anak. Kenapa pun dibilang pengajaran yang lebih utama kali itu bukan dari sekolah, bukan dari guru, melainkan daripada orang tua dan di rumah kayak gitu. Jadi dalam menghormati orang tua di zaman digital ini tersebut, bukan dengan cara melawan, bukan dengan cara hal yang kasar atau mungkin dalam melakukan yang tidak senonoh seperti yang saudara katakan tadi, namun lebih efektif diskusi atau bisa dikatakan musyawarah, kira-kira seperti itu, untuk mendapatkan keputusan yang kita inginkan, kira-kira seperti itu. Berarti jawaban saudara ini seperti kayak harus komunikasi dua arah ya. Betul, seperti itu. Jadi
tadi kan berbicara soal definisi menghormati menurut dia sendiri. Jadi timbul nih pertanyaan dari definisi menghormati tadi. Pastinya kan kita seorang anak punya banyak tantangan, kayak silap, kayak gimana ya? Tantangan apa sih yang kita dapat dari diri kita sendiri? Mungkin dari eksternal diri kita juga banyak tantangan yang mungkin dapat kita rasakan, sampai kita kebablasan yang membuat kita tidak menghormati orang tua. Kalau contoh aku salah satu faktor yang mungkin cara aku tidak menghormati orang tua itu dari faktor yang eksternal. Jadi betul, ternyata aku pernah dengar dari ilmuwan Richard Feynman, kalau ternyata jika kamu berteman bersama 3 orang pemalas, maka kamu akan menjadi orang yang keempat. Begitu juga jika kamu berteman dengan orang yang tidak menghormati orang tuanya, jika kamu berteman dengan 3 orang yang tidak menghormati orang tuanya, maka kamu akan menjadi yang keempat. Mungkin itu hal sepele mungkin yang aku dapat dari penyampaian Richard Feynman tadi, seorang ilmuwan tadi. Cuman ya itu faktanya di lapangan, jadi kayak jadi terikut. Nah, itu faktor yang pertama. Mungkin faktor yang kedua dari aku sendiri seperti ini. Kita dimarahin nih dalam fase kita udah tahu melawan gitu, udah muak nih dari dulu dimarah-marahin. Terus tiba-tiba ada kayak satu hal yang mungkin dulunya biasa bagi kita, kayak dipukul apa segala macam. Cuman karena udah kita meranjak dewasa, dipukul, dimaki dan segala macam, itu jadi hal yang buat kita sakit sendiri, kayak gitu. Jadi kan jadi timbul kayak jawaban-jawaban yang spontan membuat orang tua itu sakit. Itu kan salah satu tolak belakang dari yang namanya menghormati. Jadi itu salah satu tantangan dari saudara sendiri. Mungkin bisa jelaskan tantangan mungkin yang berbeda dari aku, tantangan apa saja yang mungkin saudara alami ketika mengimplementasikan menghormati tadi gitu. Jadi sebenarnya hal yang sama juga gitu ya, kira-kira yang dari kecil kita udah biasa, tapi kalau kita udah mengenal ya sampai seperti yang aku sampaikan tadi, udah mengenal benar dan salah, dan dalam artian udah kenal kita apa itu sakit hati, kira-kira seperti itu kan. Dan ketika itu terjadi lagi di umur kita yang mungkin seperti itu, kita merasa bahwasanya sakitnya luar biasa. Nggak usah dulu main tangan atau main pukul, tapi dari kalimat atau mungkin dari omongan aja itu udah kena kali nih ke hati kita gitu, sampai kita marah. Dan kalau tantangan ya, kalau ditanya kepada aku sendiri untuk tantangan tadi, bahwasanya banyak sekali tantanganku bagaimana cara menghormati kedua orang tua dalam berselisih paham. Jadi terkadang apa pendapat atau mungkin yang disampaikan oleh daripada orang tua tadi nggak sesuai dengan apa yang kupikirkan, kira-kira seperti itu. Jadi hal diskusi tadi terkadang sampai suara keras atau segala macam ini itu nggak menemukan jalan solusi, dan itu yang membuat aku cara menghormati ini tadi udah kebablasan, atau bisa dibilang tadi seperti yang kita sampaikan udah lepas nih, keceplosan kayak gitu kira-kira, yang membuat hati mereka tadi sakit hati kayak gitu. Jadi beberapa kali itu menjadi tantangan buat aku. Jadi balik lagi bahwasanya bagaimana cara menghormati tadi menurutku ya sebisa mungkin jangan sampai kita ceplos seperti itu, kira-kira seperti itu. Oke, berbicara soal definisi menghormati tadi kan udah saudara jelaskan, terus tantangan dalam implementasi kita cara menghormati orang tua tadi kan udah saudara jelaskan. Jadi pasti kita menghormati orang tua atau menghormati orang yang lebih tua dari kita itu cukup sebenarnya feedbacknya kita dihargain. Jadi kita harus dihormati juga nih, pastinya kan. Jadi menurutku sendiri nih, kalau contohnya aku menghormati orang, mungkin janganlah jadi orang tua kita sendiri. Pastinya kita dihormati karena dari beberapa segmen tadi kan mereka sebagai pemimpin satu, terus menjadi penyemangat mungkin kepada orang lain lah gitu, mungkin keluarga kita yang mungkin merasa yang lebih tua dari kita gitu. Pastinya kalau kita menghormati dia, kita harus punya feedback nih gitu. Jadi cara saudara menanggapi feedback tadi gimana? Contohnya nih, aku menghormati mereka, jadi aku ekspektasiku mereka menghormati aku sama hal yang harus kubuat sama mereka, atau beda lagi dari saudara kayak gitu. Jadi gini ya, kalau mengenai tentang anak yang lelah tadi, bagaimana cara pengimplementasiannya dengan cara menghormati atau tetap menghormati tadi. Jadi sama juga seperti kasus yang di dalam Alkitab,
ketika anak bungsu tadi yang berbuat ulah atau berbuat dosa dan bapaknya tadi mungkin memberikan harta yang bagian anak bungsu ini tadi, namun difoya-foyakan dan kembali lagi lah anak bungsu ini tadi kepada bapaknya dan diterima oleh bapaknya. Namun anak sulung yang tetap standby di dalam naungan bapaknya, yang mungkin bisa dibilang kerja terus, nggak berbuat ulah segala macamnya, nggak pernah menyakiti daripada ayahnya, kira-kira seperti itu, atau mungkin nggak pernah menyakiti daripada bapaknya. Namun pada saat kesalahan itu dimaafkan begitu aja oleh bapak tadi, anak sulung juga berkomentar kayak gitu kira-kira. Jadi dalam lelahku yang tadi, aku nggak pernah dibuat seperti ini, nggak pernah aku diadakan pesta, nggak pernah aku diberikan jubah, nggak pernah aku diberikan perhiasan yang semewah ini. Tapi ketika seorang anak yang berdosa datang kepada bapaknya, dia mendapatkan hal yang mewah itu. Ketimbang aku yang tidak berbuat dosa, aku nggak mendapatkannya. Nah, balik lagi, bahwasanya ada suatu hal yang dirasakan oleh anak sulung tadi, pilih kasih kayak gitu. Tapi di dalam lelahnya anak sulung tadi, di dalam capeknya segala macam, sampai dia berbicara seperti itu kepada bapaknya, namun bapaknya menanggapinya dengan baik, kira-kira seperti itu. Jadi bapaknya menanggapi dengan baik, maksudnya dia juga anakku, kayak gitu, dia juga anakku. Namun ya balik lagi, ketika 100 domba yang kita miliki dan satu yang hilang, ketika kita mencari yang satu hilang tadi, kita mendapatkannya, begitu senangnya kita tanpa memperdulikan atau mengingat lagi yang 99 yang aman tadi atau yang nggak hilang tadi, kayak gitu. Senang, tetap senangnya kita kayak gitu. Walaupun domba ini kotornya gimana pada saat hilang, mungkin terkena lumpur atau mungkin terkena tanah segala macam, tapi kita senang, domba kita kembali lagi. Dalam arti bapak tadi juga senang bahwasanya anak tadi kembali lagi. Namun mungkin beberapa kali dia nggak memperhatikan anaknya yang sulungnya tadi, kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak diperhatikan. Namun orang yang nggak berdosa, atau misalnya bilang orang yang sebenarnya, yang balik lagi, Yesus datang ke dunia ini untuk orang yang berdosa. Namun yang nggak berdosa tadi bukan berarti ditinggalkan begitu saja dong, mungkin gitu kan, kayak gitu kira-kira. Jadi dalam artian anak sulung tadi juga merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dalam artian dia nggak menganggap lagi bahwasanya anak bungsu tadi atau saudara tadi sebagai bencana atau mungkin sebagai lawan imbangnya di tengah-tengah keluarga. Jadi dia juga memaafkan bungsu tadi dan merayakan kepestaan itu tadi bersama keluarganya. Seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari kita juga yang harus kita lakukan, teman-teman. Dalam hal artian apapun itu kelelahan teman-teman alami, kecapekan teman-teman, dan sakitnya teman-teman yang pernah teman-teman alami sejauh ini dalam perjalanan keseharian teman-teman, tapi jangan lupakan dalam menghormati orang tua tadi, kira-kira seperti itu. Jadi aku juga orang yang mungkin temperamen gitu ya, emosional segala macamnya, bahkan dengan orang tua bisa juga berselisih paham, baik itu orang tua aku, baik itu orang tua yang di luar, kira-kira seperti itu. Jadi ya dalam menanggapinya, terapkanlah terus bahwasanya pun dia salah, ya aku juga harus mengampuni. Karena ada juga pernah dikatakan seorang orang tua ya menyayangi anaknya, dan seorang anak menghormati orang tuanya. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh kita tadi, berkesinambungan antara dua sisi tersebut. Ketika engkau pengen dihormati, engkau juga harus menyayangi. Ketika engkau pengen disayangi, engkau juga harus menghormati. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya hal itu tidak terjadi, ya maka mungkin ada keselisih pahaman yang akan terjadi, atau mungkin sedikit kendala atau mungkin masalah yang akan dialami. Sama seperti orang yang disampaikan dari awal, seperti itu juga implementasinya dalam hal menghormati dan menyayangi tadi. Kira-kira seperti itu dia, saudara. Baik. Mungkin beberapa pertanyaan soal segmen sosok seorang anak ini tadi cukup tertarik ya, cukup menjawab dari gimana realita hidup kita sebagai seorang anak. Jadi aku ngerasain yang saudara rasain tadi gitu. Jadi menurutku anak ini kalau difilosofikan sebagai kunci di alat musik gitu. Jadi alat musik ini bakal tetap bunyi, cuman dia nggak seindah ketika dimasukkan kunci tadi. Jadi itu juga di sosok seorang anak di dalam sosok satu keluarga. Jadi tetap berjalan gimana rumah tangga yang seharusnya berjalan tanpa seorang anak itu tetap berjalan. Cuman keharmonisan itu tidak bakal didapatkan ketika ada anak itu tadi. Jadi itu filosofi yang ku dapat. Baik, tadi kita sudah diskusi banyak dengan saudara Joshua selaku satu tamu undangan atau sebagai pembicara di sini gitu. Saya temanku berdiskusi dan juga mempunyai jabatan
ketua umum di P3KN gitu ya, saudara saya. Jadi dari diskusi kami tadi, aku dapat tarik kesimpulan bahwa mungkin dari yang pertama, sosok seorang ayah memimpin bukan karena dia berkuasa, cuman karena dia adalah seorang kompas yang harus menuntun anggota keluarganya. Yang kedua, sosok seorang ibu, dia menyemangati bukan karena dia harus, cuman karena dia percaya kepada anggota keluarga yang lain bahwa mereka itu bisa melakukan hal positif yang bakal dilakukan mereka. Terus sosok seorang anak bukan karena dia menghormati, bukan karena dia takut, cuman karena dia mencintai dari anggota keluarga yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, buah dari mana adalah kasih, dan buah dari kasih adalah pelayanan. Shalom. Shalom.